Kadang-kadang jadi kita mau taraki ini. Taraki itu pola yawa kilo yase. Angka matu tanazul pola yase nolo di awal. Ya. Di falaherangi anu batingi. Itu taraki namanya. Iya. Ya Pak, membatingkan yang lahir. Maka dekat dendren rupa Allah Ta'ala nafat tajalli fangkau kena di rupa tawe. Angka kak maka iya waye, agakku makai jariku. Iya kan? Jariku. Fole tegi ya parentanai. Na sehingga wakka iya waye. Agak parentai. Agak parentai jariku untuk makai iya waye. Hati. Maka itu arti kan alena kuasa, alena raja. Sini nih melo di vigo farento kemana tuh? Ilana tita. Nah, ini. Jadi nyatana ya pangkau kena jariku si tengena, ya perintahna politiku. Maka yang berkuasa pada saat itu sebetulnya bukan ini tangan saya, ya, tapi nyataan adalah pangkau kena atiku. Ya ati napi wadi ma perintah nareko manyawaki angka faro. Iya. Fa namu loy denul makelo ma perintah tita nareko de gagaro. Mate kito enggak bisa. Maka nyatanya yewe fangkau kena atiku si tengena adalah fangkau kena roh saya. Itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Ye rohaniku, nyawaku yewe. Naulet engka katu na karena angkai ya nafatalle alena Allah Ta'ala melalui sir rahasia. Ye engkai na taruh kolalena rupa tawe. Itu sir. Berarti sir ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang berbuat, bukan roh saya, tapi sir Allah. Pangkau kena yesir rahasia sebetulnya adalah pangkau kena yesae. Jadi ni gamanya ta si tengena mapangkau ken. Jariku ga ya re ga ye. Zakna pun Allah Ta'ala. Iya engke manyata ka sakna pun Allah Ta'ala melalui jariku. Aga contohna. Saya tanya ke Pak Ibu sekalian. Agak tama kita. Agak tama bicara. Agak tama rin kalinga. Mahafal ero tomate nang kamutemun katimun na kalaculin na. Angka matana dari na kita. Pak mate ni. Iku mate te agak na de gaga. Nyawa. Roh. Ya roh nyawa pula tega. Nafahtu fihi min ruhi. Sininna sifat-sifat nafong Allah Ta'ala nafat tajalli rinyawana rupatai roh itu aga sifatna pong Allah Ta'ala mak kita mak bicara maring kalinga basar sama mutakallim alimun ilmun paisen makelo kemudian kuasa hidup tegi mun rafatali sifat pong Allah Ta'ala dalam roh manusia. Mukarram Kiai Haji Syahabuddin SPD MPD Al-An nanang dapat ramai syukur. Tiga. Nurun binti. Binti. Oh, makundre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah takziah yang insyaallah senantiasa dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari fatarakai tandang syukur kepada Allah sisi Allah taala karena angkata mawiring apaulengan untuk hadir dalam nayondrome angkata melok untuk iriona Allah taala melalui hadir kita dalam acara malam takziah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita. Ini Ibu almarhum Nurun binti Mata mamuari hadir kata kami insyaallah angkai mancaji pada gara-gara sesena keluarga almarhum kotokaro Weloi fole rioro labirata mana barak makuleng kaki cindongang yatita. Mari kita sama-sama kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhumah. Kita niatkan pahalanya ditujukan kepada almarhumah mamuari nasabari surah Al-Fatihah yang kiri-kiri ngangi angkai mancaji palomo-lomo rilalan nakok burukna dan dia mamuari iriat dan pengangi dosa dan dia atas salana riwatu natuhu dari Allah Ta'ala ala hazihi niyati wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi al-Fatihah. Iya kan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa sesungguhnya kematian itu setiap jiwa-jiwa itu za'iqatul maut, pasti dirasakan namanya kematian. Sirina anu manapase anu make nyawa pasti narasakan mana ngiri asani amatenu. Termasuk alena almarhumah ya angkane rollau nasalaiki tentu ide ia angkana salai ditaja manikili rata kadapan atau sinendre nomor arisata makanya itu dena wadi ditaja ni lemak kade malasa pak napalo sadar macofa napalo talinga nasabak dega aga aya ya, kulalan na kurangin rampe maka deh sininna to malasay pasti mati atau sininna to macoy pasti mati ya kulalan na kurangin ang kinarampe pong Allah Ta'ala maka demi kuro kullu nafsin za'iqatul maut sininna anu matkenya we manapase pasti narasakan riasan nga matiin narimakon na ro Bapak Ibu sekalian mancaji aguru lori kemana yaro sila surat tak yang kemak diuleki baik angkai maco murut na yari gamalolo malasa togi na de na malasa mancaji aguru mana ridi maka de nabita kafa bil mauti wa'iza mama daini yaro tomate mancaji agurung papangaja lori kemana. Iya. Ufakulingi fema ajak pana ditajeng ni ale tamalasa na palo sadar
lo talinga melok makasiang napa melok masih dekat ajak pana ditaja ngaleta maka da macofi napa lo matinulu makasiang na sabak fong Allah Ta'ala rilalen na kurangi dek na jamingi maka da iya fana mati tayo narit ko malasay yari ga macuay mega mo sila surata maluli sutta rumah sakit dek to fana mati lang ko sebaliknya cilalo namo di tanang kakotulala jopa-jopa dulu tiba-tiba tapa dek kada ini Bapak Ibu sekalian yang ke kalau lena kurangi kullu nafsin dha'iqatul maut sininna atau anu makanya wae man napas pasti rasanya sekarang utanaiki Bapak Ibu sekalian parisa saleta manyaw mo ki napas mo ki berarti harus setiap saat setiap waktu tungke waktu mesti harus sediaki mesti harus sedeki. Nah sebab makanya wong mungkin makanya Allah Ta'ala sini na makanya pasti narasakan ngirasanya mati. Ya narfas sabaran nakada famulutta Umar bin Khattab ya guru memang ni mati sebelum dia na famu mati tengah-tengah mutu kabalaan anta mutu guru memang ni mati iya betul ada ajepui ya ajepui maka defek kogir batena mate tawi sakoidi lo mate kita yang mulanya fana dan mati tidak bisa karena itu hanya kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada lo kama guru mate ya lo kak semate tidak bisa Allah yang memberikan itu Bapak Ibu sekalian Allah yang berkehendak kuasa terhadap hal itu kia perlu dia jepui maka defek kogir carana nato mak guru mate melalui rasa yang Allah berikan kepada kita di mana mesti kita harus tahu itu dalam diri kita sendiri karena kita yang punya rasa bagaimana merasakan itu iya kita tahu Allah tanya kita di dalam Al-Quran fa aina tazhabun fegamana kilo jokai kita mau kemana ini semuanya tentu jawabannya juga di dalam Al-Quran Allah jawab sendiri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ikkamaiye fole koki di fong Allah Ta'ala andrenge melok motoki lisu di fong Allah Ta'ala sering sekali saya sampaikan bagaimana kita belajar kembali kepada Allah metode kembali kepada Allah itu melalui rasa iya makanya Bapak Ibu sekalian ini memang sangat susah kalau kita tidak bermakrifat kepada Allah. Narekode to mapijepuri Allah Ta'ala memang susah untuk makguri sang amate. Nei kia dek na ri mapijepuri Allah Ta'ala ri mundo dek na pana to mapijepulo ridi ri aleta man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nigi to mapijepulo ri alena pasti najepu to ni puan. Jadi mapijepulo ri Allah Ta'ala dena masusah, ndak susah. Ia engke masuk sebab pejepul ridi. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian. Fekogi carata ma pejepul ridi. Iya. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa la tasihhul ibadah iya illa bima'rifatil ma'bud dena sapak kasian nasi ditau sangadinna angkafi mappejepu to angkewe makasian hati-hati dengan hadis ini Bapak Ibu sekalian
Dena sebab kasihan na se di tau rigo angkana dena pejepu to angke makasihan. Gurungen lisu di Allah Ta'ala itu lebih banyak kita belajar pada saat kita sholat. Maka di Allah Ta'ala kulalena kurang lebih. Innani anallah majepunna iya nafong Allah Ta'ala. La ilaha illa ana dega ga puas sangadin ya. Coba aga betuana ya betuana ada rufung Allah Ta'ala nappe jepuannya alena yolo nappang kafarenta makadai fa'budani jadi rimon ride na pana to makasya mestina mappe jepuki ni gamelo risi irkasiyangi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Yamani nang kafarenta makade akasiya kolalia pura finappe jepuang alinas. Nanti Allah setelah memperkenalkan dirinya. Iya. Makanya itu dalam hadis Rasulullah bersabda, awwaluddin ma'rifatullah. Mula-mulanna agamai appe jepul rifong Allah Ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian. Sama lagi angka perintah Allah Ta'ala wa aqimis salata li zikri. Fatattongi sampajangi untuk mengerangi Kak. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira nareko angka sewa-sewa dek nang katai-tai, dek nang kata sengi, dek nang digambar kaki tiba-tiba maka deka ngerangi sairo. Dulu mengerangi. Nah. Misalnya Lena mau ngaji Pak Imam. Dia nang kata siruntu. Kak tengerangi se Pak Imam. Kira-kira tuh lemo mengerangi. Sebab dia dulu mengerangi magi dia pernah kata siruntu. Ya Allah Ta'ala pura ki siruntu nan nasuruh ki merengar Lena. Kan tidak Bapak Ibu sekalian. Iya. Kenapa? Karena ketemunya kita dengan Allah itu bukan dalam ranah penglihatan mata kasar. Itu tapi dalam ranah rasa. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Melalui tajallinya Allah dalam diri manusia. Agak desa tajalli nafanya tanah alena fung Allah Ta'ala lori ritawe. Maka di fung Allah Ta'ala al insanu sirri nayyaru fatawe rahasiaku wa anasirruhu nayyana rahasiana. Berarti ini rupa tahu. Coba Bapak Ibu sekalian. Al insanu sirri na iya rupa tahu rahasiaku. Nah, jadi di rupa tahu rahasiana wa anasirhu na iya na rahasiana. Feko carata. Makanya itu pertanyaan yang muncul sekarang aganna fong Allah Ta'ala mesti dengerang. Aganna fong Allah Ta'ala mesti dengerang. Tentu yang pertama adalah zatnya, yang kedua sifatnya, yang ketiga nama-namanya aseng-asengna, yang keempat fangkau kena. Ini Bapak Ibu sekalian. Niga yang rasana fung Allah Ta'ala. Maka di den fung Allah Ta'ala kula lena hadis agasana kudisi al insanu sirri na iya rupa tawes rahasiaku berarti sana fung Allah Ta'ala nafat tajalli iri rahasia yang kena taruh di rupa tawe. Lalu kemudian setelah itu fung Allah Ta'ala nafat tajalli sifat-sifatna lauri roh atau nyawanya manusia. Yang ketiga nafat tajalli iya rodo aseng-asengna fung Allah Ta'ala lauri atinna rupa tawe. Yang keempat nafat tajalli fangkau kena fung Allah Ta'ala lori fangkau kena rupa tahu. Nafanya atai. Makanya itu cara untuk mematikan diri sebetulnya supaya menyamai di sepa kode walaki contoh macam itu tutua maki. Tadi saya roye. Ya. 5. Walaki contoh di 5. Supaya magampangnya dipaham.
Maka dekat dendre, jadi kita mau taraki ini. Taraki itu pula yawa kilo yase. Angka matu tanazul, pula yase nolo di awa. Ya. Di falaherangi anu batingi. Itu taraki namanya. Iya. Ya Pak, membatingkan yang lahir. Maka dekat dendre rupa Allah Ta'ala nafat tajalli fan kau kena rupa tawe. Angka kak maka iya waye, agakku makai jariku. Iya kan? Jariku boleh tegi ya parentanai na sehingga wakka iya waye agak parentai jariku untuk maka iya waye hati. Maka itu hati kan alena kuasa, alena raja. Sini nih melo di vigo parento kemana tuh ilana tita. Nah, ini jadi nyata na ya pangkau kena jariku si tengena ya perintah na politiku, maka yang berkuasa pada saat itu sebetulnya bukan ini tangan saya ya, tapi nyataan adalah pangkau kena atiku ya atie napi wadi ma perintah na reko manyawaki angka faroh iya. Fa'namu loy denul leng makelo maperenta tita nareko de gagaro mate kito ndak bisa, maka nyatanya yewe fangkau kena atiku si tengena adalah fangkau kena roh saya. Itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Ye rohaniku nyawaku yewe naulet engka kak tu na karena angkai ya nafatalle alena Allah Ta'ala melalui sir rahasia iya engkai na tar kolalena rupa tawe itu sir, berarti sir ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang berbuat, bukan roh saya tapi sir Allah. Pangkau kena ya sir rahasia sebetulnya adalah pangkau kena yesae. Jadi ni ga manyata si tengena mapangkau ken. Jariku ga yare ga ye. Zakna pun Allah Ta'ala. Iya engke manyata ka sakna pun Allah Ta'ala melalui jariku. Aga contohna. Saya tanya ke Pak Ibu sekalian. Aga tama kita. Agak tak bicara, agak tak meren kelinga. Maafal ero tomaten ang kamu temun katimun na kada culin na angka matana dari na kita. Pak mate ni. Iku mate te agana de gaga. Nyawa. Roh. Ya roh nyawa pula tega. Nafahtu fihi min ruhi. Sininna sifat-sifat nafong Allah Ta'ala nafat tajalli rinyawana rupatai roh itu aga sifatna pong Allah Ta'ala mak kita mak bicara maring kalinga basar sama mutakallim alimun ilmun paisen makelo kemudian kuasa hidup tegi mun rafatali sifat pong Allah Ta'ala dalam roh manusia. Yaman itu dah kita nasabah angka nyawa, angka nyamata. Yaman itu dah bicara nasabah angka nyawa. Nafatali sifatna pun Allah Ta'ala dalam roh kita. Mak bicara sifatna tu pun Allah Ta'ala. Apa itu stas pun Allah Ta'ala itu boleh? Bukan. Coba saya tadi tanyakan, samakah ini dengan ini? Kan beda. Tapi tidak bisa dipisah antara ini dengan ini. Karena ini tidak bisa berbuat tanpa ini. Iya. Dalam Al-Quran, ya, tidaklah kalian ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kalian melempar jika kalian melempar, melainkan yang melempar itu adalah Allah.
Maka perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam Al-Quran disebutkan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. For Allah Ta'ala pancaji ko nanya sidina anu mufigaw ya ko mapejepu ya Bapak Ibu sekalian, ya ko dia jepu insyaallah denulip pigo teja. Kenapa? Karena selalunya kembali kepada Allah. Makanya di saat kita duduk di sini, selama kita masih duduk, mengaku diri kita yang duduk, 1 jam kita duduk di sini, 1 jam kita berdosa. Keras ini, Pak. Kenapa? Karena Allah masih melihat kita duduk. Padahal yang duduk sebetulnya siapa? Ini Bapak. Makanya saya bilang tadi, cara untuk kembali kepada Allah, semua yang kita lakukan sesungguhnya tak mampu kita lakukan tanpa kehendak dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasya'una illa ayyasha. Al-yasha Allah. Tidaklah kalian bisa berkehendak kecuali Allah yang menghendakinya. Ya, selama kita masih merasa diri kita yang melihat, diri kita yang mendengar, diri kita yang hidup, berarti kita belum bisa kembali kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Belajar kembali kepada Allah. Tapi selama kita menganggap bahwa yang hidup itu, yang bicara itu, yang mendengar itu, ya, yang melihat itu adalah hakikatnya Allah melalui manusia ini. Nah, itulah sebabnya Nabi mengatakan, batal pandangannya seseorang selama yang dilihatnya itu adalah terkecoh pada pandangan mata kasarnya. Sering saya contohkan di masjid kita ini, dulu saya beri pengajian, dan mungkin banyak jemaah di sini sering dengar saya. Sering saya contohkan, Pak, Bapak Ibu sekalian. Sangatlah buta kita ketika kita melihat songkok warna hitam, yang kita lihat hanya songkok warna hitam. Sangat buta mata kita, mata rasa kita, bukan mata kepala kita. Mata kepala itu hanya melihat, tapi yang menanggapi adalah mata batin. Di saat kita melihat sorban warna hijau, yang kita lihat hanya sorban warna hijau. Yang kita lihat hanya jas warna hitam. Ini Bapak Ibu sekalian. Saya tanya ke semua, coba apa yang saya pegang ini yang Bapak Ibu lihat? Yang Bapak Ibu lihat? Apa yang Bapak Ibu lihat? Songkok. Warna? Ini? Sorban warna hijau. Ini? Jas warna hitam. Padahal di saat kita melihat songkok atau jas atau sorban warna hijau, bukankah sebetulnya kita melihat kain? Di saat kita melihat sorban kain warna hijau, songkok warna hitam atau jas warna hitam, bukankah sebetulnya kita melihat benang? Di saat kita melihat benang, bukankah sebetulnya kita melihat kapas? Jadi hakikatnya seluruh yang warna-warni ini dan berbagai macam bentuk, baik itu jas, songkok, dan sorban, hakikatnya kan hanya satu, yaitu kapas. Hanya kapas yang tampil sebagai songkok warna hitam, kapas yang tampil sebagai sorban warna hijau, dan kapas yang tampil sebagai jas yang warna hitam, Bapak. Yang hakikat yang mana? Yang kapas. Yang ini hanyalah tajallinya kapas itu. Allah mentajallikan dirinya melalui alam raya ini dan mentajallikan kesempurnaan dirinya melalui diri manusia, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira sudah bisa dipahami? Silakan pahami. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang ayat yang satu, laibun wala, permainan dan senda gurau sandiwara. Kehidupan dunia ini adalah permainan. Yang kita lihat tembok warna krem, padahal hakikatnya hanya satu di situ, tanah.
Di dalam ada batu tanah yang menjadi batu. Di dalamnya ada pasir dari tanah juga. Di dalamnya ada semen dari tanah juga. Hakikatnya kan itu. Makanya itu saya bilang, kenapa kita tidak bisa melihat itu? Karena yang kita percayai hanya yang dilihat oleh mata kepala kita, yang pada hakikatnya mengecoh kita. Yang mesti harus tahu itu hakikatnya adalah mata rasa kita, batin kita, Bapak Ibu sekalian. Wareki contoh kami nama menyamangi, supaya menyamangi, ya, menyamangi dipaham. Anggap ini kaca. Gelas yang terbuat dari kaca. Utalade nitu nasa sek dia tahu narekomitai gelas natanya kaca nita. Nah, mita ki gelas tanya kaca dita. Pak Dewi sekolah ki ma bicara rugi maka itu mita kaca natanya kaca nita. Jadi Pak bahasa Indonesia sangat mudah buta seseorang ketika dia melihat gelas yang dilihat hanya kaca. Gelas bukan kaca. Nah, sekarang anggap ini gelas tadi saya pecahkan, saya hancurkan. Maka yang Bapak lihat itu, Bapak Ibu lihat, apakah sudah melihat gelas itu? Yang Bapak Ibu lihat ketika saya pecahkan, hancurkan ini, pasti yang Bapak Ibu lihat apa? Kaca. Oleh sebab itu, untuk tahu hakikat diri kita, hancurkan semua ego-ego yang ada pada diri kita. Sifat-sifat yang ada pada diri kita. Kalau kita yang merasa diri kita hidup, bukan kita yang hidup, hanya dihidupkan. Kalau kita masih merasa diri kita yang berbicara, kalau masih kita merasa diri kita yang, makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang paham ini, apa yang diperbuatnya itu, maka dia selalu mengatakan bahwa sesungguhnya yang berbuat itu bukan saya, tapi Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberikan aku untuk berbuat seperti itu. Maka pada hakikatnya sifatnya Allah yang ditajallikan pada diri saya. Nama-namanya Allah tajallikan pada diri saya. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, orang yang mampu menyembunyikan amalnya, itulah hakikatnya amal yang berkekalan dengan wal baqiyatus shalihat inda rabbihim. Inilah yang akan beramalus salihati inda rabbihim. Iya. Inilah orang yang berkekalan amalannya, Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi selama kita masih menganggap diri kita, berarti kita belum bermakrifat kepada Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, kita bangun di subuh hari, tengah malam, siapa yang bangunkan kita? Alarm. Iya, Allah Ta'ala foto gitu. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar kan di situ disebutkan, iya, wallahu yatawaffal anfus. Allah Ta'ala, Allah yang membunuh jiwa-jiwa itu. Tapi ada juga jiwa yang yumsik nak ketening Allah Ta'ala natari di nafalisu sehingga kata matindro materui. Tapi ada yang yursil, dikirim kembali sehingga dia hidup. Maka di saat dia hidup, pada saat dia bangun dari tidurnya, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Sinin nafa puji nafun nifung Allah Ta'ala yang kepatoka rimundri furaku dan nafa mati. Furaki mati waktu tindrota. Itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Tanya larep teduh ki, foto ki. Iya. Tanya larep foto ki. Buktinya biasa mau ki foto lareng dia perengin pun mata ruki matindro. Iya. Padahal kira dia semoto. Makanya di saat kita sholat Bapak Ibu sekalian, ngangkat tangan saja, iya. Allahu Akbar, disitulah kita dituntut untuk berpasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Selama kita masih menganggap diri kita yang mengangkat tangan itu, yang mengucapkan kata-kata itu, Bapak Ibu sekalian, berarti masih ada ego kita di situ. Selama ego itu masih ada, maka kita tidak bisa
lenyap. Selama kita tidak bisa lenyap, maka kita tidak bisa mati. Iya, dalam artian syariat. Nah ini. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, kenapa sholat kita selama ini selalu kita mengeluh dalam sholat? Lampe papa pengupuna Pak Imam. Kita pesedih melu doang. Lampe pesi kiri nah. Nah sebab magi masih kita di situ. Tapi selama itu kita kembalikan kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, inilah yang disebut dengan fana terhadap Allah. Ketika kita lenyap, fana terhadap Allah, maka muncullah al-baqa'u billah. Apa yang disebut dengan al-baqa'u billah? Berkekalan dengan Allah. Berkekalan dengan Allah berarti berjumpa dengan Allah. Di saat berjumpa dengan Allah, masih perlukah kita mencari Allah di situ? Tidak perlu. Makanya itu orang yang paham seperti ini, pasti dia akan diam. Iya, pasti diam. Tidak bisa berkata-kata. Pasti dinikmati sholatnya. Apa itu nikmat? Tidak bisa kita ceritakan yang disebut dengan nikmat begini, tidak. Iya. Coba saya nareko Kak Tandri saya rubepai. Kadeki menyamang. Age saya nyamang. Dulu mau cerita. Dia dulu cerita, pokoknya nyamang, dinikmati, Pak. Maka nama Pak desa nyamang apa digaga. Pokoknya nama makoki Pak nasabak main, kita rasa begitu juga Allah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Apa tahu nggak menu? Nah, ini kamu perlu apa macam itu deh. Kamu perlu apa macam itu deh. Sila ada movie apa patung, ngaruh menu apa patung. Ini Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, ya, yang disebut dengan rasa, ya, tidak bisa kita cerita. Saya umpamakan ki, mungkin rasakan yang namanya jeruk. Bagaimana merasakan jeruk? Harus makan toh? Makan jeruk. Bagaimana memakan jeruk? Harus dikupas kulitnya. Iya. Tidak mungkin kita bisa memakan jeruk sebelum kita mengupas kulitnya. Tidak mungkin kita merasakan rasanya jeruk sebelum kita memakannya. Maka mengupas kulitnya itu adalah syariat. Ya. Kulitnya itu syariat. Maka muncullah isinya. Isinya itu setelah kita kupas, itulah tarekat. Kalau mau merasakan hakikatnya, maka makan. Itulah hakikatnya ketika kita makan. Rasanya itulah yang disebut dengan ma'rifat. Maka jangan bermakrifat kalau belum bagus syariatnya. Pada cengi jolok syariat. Tak, napa tiba-tiba lo bermakrifat mapi jemput. Tidak bisa. Bahaya. Tapi mapi jemput kibawang. Toh mangki ini. Asal bisa na sempajangnya peringerang. Berarti toh mangki kima sempajang. Pada ceng mida peringerangnya. Kayak dia sana mapi jemput peringerang di sana sempajangnya. Iya. Tidak bisa juga, nah sebab tidak mungkin juga ya komodat ke kita perlu badai ngerangi waye. Dia mungkin kita masuk dekat, tak mesti harus minum pi jolo. Itulah syariatnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Oleh sebab itu, ya, dalam sholat, ya, kita dianjurkan untuk kembali kepada Allah. Itu mestinya kita harus perbaiki dulu niat-niat kita dalam sholat. Untuk apa kita sholat? Jangan-jangan sholat kita selama ini ya yang kita cari adalah pahala. Jangan-jangan sholat kita selama ini yang kita iming-iming surga. Mari kita masuk sampajang ibu. Hah? Mari kita sampajang. Lo kita masuk surga. Mari kita masuk sampajang. Tahu kita merenaka atau lo kira untuk pelang? Itu. Selama kamu filar tama surugan atau mas sampai, ya roh suruga
Tania tujuan, hanya efek. Agiasen. Saya kasih ke contoh. Saya ke sini Bapak Ibu sekalian diundang ceramah. Kalau saya ke sini datang ceramah hanya untuk dapat isi amplop, akan ada saatnya pasti saya kecewa. Ya rampel lo nadi abiamo, isa nami dialah. Ya kalau kakak konye hanya untuk run tulis ampel lo. Nulle ma tulis suka manoko-noko ka. Si kotomir na laka cakur du tona, matakko tona, mabila tofa, majato pala lang mapatta dan lain-lain sebagainya. Wani tofa. Kenapa? Karena yang saya mau itu isinya amplop. Yang ada dikasih kayak itu, psikotomir nalaka, pasti saya kecewa. Tapi kalau saya ke sini Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih, alhamdulillah saya diundang. Hadis Nabi khairun nasi anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia lebih banyak manfaatnya terhadap manusia. Ada sedikit Allah titipkan ilmunya kepada saya diberi kesempatan untuk berbagi ilmunya Allah melalui diri saya untuk saya bagi-bagi kepada ibu bapak sekalian. Alhamdulillah, saya sudah puas. Ya koli suka pale matu takong kana pon cinga tawe tanne eru tujuan. Siagi lisa na deton ra persoal kang imagi. Tujuanku selesai ini. Amplop itu adalah pahala. Isi amplop itu adalah surganya. Jadi efek dari ibadah kita itu nanti ada surga. Tapi tujuan ibadah kita bukan itu. Lillahi ta'ala. Kita bisa sholat, ngangkat tangan. Siapa yang memberikan kekuatan itu? Allah. Iya kan? Kekuatannya Allah yang dipinjamkan kepada kita. Siapa yang punya kekuatan? Allah. Yang dipinjamkan kepada kita. Lalu kita kembalikan kepada Allah melalui ketika kita bisanya mengangkat tangan, bisanya ruku dan sujud, itu semuanya pinjaman-pinjaman Allah yang diberikan kepada kita. Maka saya tanya ke semua, pantaskah kita meminta sesuatu yang ketika kita dipinjamkan lalu dikembalikan kepada si pemiliknya, minta balasan? Ya rodale ini ga pun Pak, Ibu. Pengalatala to. Na findrengi miki bawan. Loki palisui melalui celengannya. Pantas ka kira-kira meloki apalang, are ka apalapuang, are nga suruga. Kinya numu femangnya. Pure windra motorota, ufalisunga ki femang. Pas ufalisunga ki tabe talani femang motorota. Tegi fakka majana pure windra motorota. Pantas ka kira-kira kita. Kalau bahasanya Buya Rasi itu terlalu keras. Kurang ngajar kita ini kalau minta pahala. Ya, dari kebaikan yang kita lakukan. Bukankah itu adalah pinjaman-pinjaman Allah yang kita kembalikan? Iya, kalau bahasanya Buya Razi itu, yang dulu saya ikuti pengajiannya itu di beberapa tempat ketika beliau datang. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kita lakukan selama ini? Sebetulnya pasrahkan saja segalanya kepada Allah. Kembalikan saja semuanya. Kita sholat, kembalikan semua kepada Allah. Makanya di salat kita itu ya tidak pernah mengiming-iming sesuatu. Kenapa sholat kita ini selalu terdikte oleh nafsu kita sehingga kita tidak bisa naik ke langit, tidak bisa tembus sampai ke melewati sidratul muntaha? Karena yang selama ini sholat kita adalah sholat bumi Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah kita wala tamutunna illa wa antum muslimin, berpasrah sepenuhnya kepada Allah. Selama ini kita beribadah hanya iming-iming yang lain. Sehingga apa yang terjadi dalam sholat kita? Yang terputar itu adalah otak. Allahu Akbar. Cawe tahun baru dia pataga cale lo keboleh tiwiriki pengali bale. Alhamdulillahirabbil alamin. Nigang are nap tiwir nga bale baje cale. Yenar lo file. Di situ semua alam-alam pikiran kita. Sampai-sampai di saat kita salat pun ketika panjang bacaannya Pak Imam, semua apa yang di hadapan kita dibaca. Oh ya, anak ini masih dekat. Onro lampenar papang pun Pak Imam, capu, ya rodi papang pengemang purmana na baca. Lampe papang pun Pak Imam. Kita mengeluh. Kenapa? Karena kita didikte beribadah oleh nafsu kita. Nafsu itu adalah ego dari diri kita. Tapi coba, wala tamutunna illa wa antum. Serahkan sepenuhnya kepada Allah, pasti akan terasa nikmat.
Makanya itu Bapak Ibu sekalian, ma'rifat itu mengantarkan kita, mappejepu itu mengantarkan kita untuk bermusyahadah, menyaksikan Allah. Bermusyahadah itu menyaksikan Allah, mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah. Bertemu liqa dengan Allah itu mengantarkan kita untuk bermesraan, merasakan zauq, rasa rindu, cinta, bermesraan, berkeluh di hadapan Allah, bermanja-manja di hadapan Allah. Maka disitulah muncul nikmat. Maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, beban-beban berat yang seperti gunung itu watakunul jibal akan ringan berterbangan seperti kafas kal ihnil manfus. Kenapa? Karena kita beribadah bukan karena didikte oleh ego dan nafsu kita. Kita beribadah hanya didikte semata-mata karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Maka ibadah itu kita nikmati. Semakin panjang kita sholat, semakin enak rasanya. Semakin panjang kita berzikir, semakin nikmat rasanya. Semakin panjang doa-doa kita, semakin syahdu rasanya. Sehingga seakan-akan kita tidak akan berhenti berdoa, tidak akan berhenti berzikir, tidak pernah akan berhenti sholat. Kenapa? Karena ada nikmat di balik daripada itu, Bapak Ibu sekalian. Caranya bagaimana? Simpelnya begini. Kan belajar mati itu dalam sholat, ya. Caranya bagaimana? Ketika kita sholat, wajah kita itu menghadap kemana? Muka kita kan menghadap ke tempat sujud. Tapi dada, anggota badan kita menghadap kemana? Ke Ka'bah, kiblat. Iya. Jadi ingat, ini tempat ini yang sujud ini muka kita menghadap ke tempat sujud. Makanya kan Imam Syafi'i mengatakan, ya, makruh sholatnya orang yang sedikit-sedikit melirik begini-begini, cede-cede majeli-jeli. Bahkan di situ disebutkan, ya maka fadenge. Tapi ada juga orang yang menikmati sholatnya dalam keadaan memejamkan mata. Allahu Akbar. Kita juga tidak bisa, karena beda-beda seseorang menikmati sholat itu. Dada anggota badan kita menghadap ke Ka'bah atau kiblat, Bapak Ibu sekalian. Sementara akal pikiran kita ini mengontrol apa yang dibaca oleh mulut kita, apa yang didengar oleh telinga kita, hati menghadap kepada Allah, lalu di situ nikmat muncul di situ, nikmati di situ. Itu saja yang dilakukan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tidak akan pernah selalu bertanya, tetik siaga nih, dia pernah tama loro, tetik siaga nih, dia pernah tama asara. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bu sekalian, itu sesungguhnya pertanyaan dari langit yang membelah, ya, bumi, Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan begini itu pertanyaan surgawi. Dia pebajat tama, masih seki. Kenapa? Kita rindu kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya minta kepada keikhlasan kita semuanya. Ya, untuk kembali kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada almarhumah Ibu Nurung binti Matta. Mamuare surah Al-Fatihah yang kiri-kiringan insyaallah mancaji pallomo-lomo rilalna kok burukna dan nia riak dampeng ngi sinina dosa dan nia atas selange atas salan dari waktu natuo andrane turumi pamasina pung Allah taala. Ala hazihi niyati wa ala kulli niyatin salihah ila hadratil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Nurun binti Matta sya'ulillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.